Selamat pagi anak-anak. Bapak yang akan memandu kamu untuk acara renungan kebaktian di minggu ini. Sekarang sebelum kita mulai melakukan renungan kita, mari Bapak yang akan pimpin kita semua. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkaulah yang memampukan kami untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, tuntunlah kami selama kami melakukan renungan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyi satu buah lagu. Kita simak ya bersama-sama dan kita nyanyikan juga bersama-sama. Jadi anak
Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada hari ini, kita nyanyi satu buah lagu lagi ya. Nah, judul lagunya itu Baca Kitab Suci. Kita nyanyi yuk bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam renungan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya anak-anak ya. Bapak yang akan memimpin. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah Engkau yang mewujudkan firman-Mu menjadi hidup di tengah tingkah laku, pikiran serta tutur kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita simak ya renungan kita pada hari ini. Halo anak-anak, sudah siap ya mendengarkan cerita kita pada hari ini? Kali ini
Bapak akan bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Bapak ambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan yang 36. Kita simak ya bersama-sama. Begini ceritanya. Di Kanaan, Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Anak pertama bernama Ruben, yang kedua diberi nama Simeon, sedangkan yang ketiga dipanggil Lewi. Anaknya yang keempat bernama Yehuda, anaknya yang kelima bernama Dan, yang keenam diberi nama Naftali, anaknya yang ketujuh Gad, yang kedelapan Asyir, yang kesembilan diberi nama Isakar, yang kesepuluh diberi nama Zebulon, sedangkan anaknya yang ke-11 diberi nama Yusuf, dan yang terakhir Bapak Yakub memanggilnya dengan sebutan Benyamin. Jadi Yusuf merupakan anaknya Bapak Yakub yang ke-11. Yusuf ketika itu berumur 17 tahun, dan Yusuf memiliki ibu yang bernama Rahel. Kalian tahu nggak? Di antara anak-anak Bapak Yakub, Yusuf ini merupakan anak kesayangan dari Bapak Yakub. Bapak Yakub itu disayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati kepada Yusuf karena Bapak Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara Yusuf pun akhirnya menjadi iri hati, bahkan benci kepada Yusuf. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya itu mengelilingi berkas gandum dari Yusuf dan bahkan menyembah berkas Yusuf. Pada suatu malam lainnya, Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, bahkan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Hal inilah yang membuat saudara-saudara semakin iri, bahkan semakin benci terhadap Yusuf, karena mereka berpikir bahwa si Yusuf ini adalah seorang adik yang besar kepala, karena dia merasa disayang oleh bapaknya. Bahkan di pikiran para kakak-kakaknya, Yusuf pun mau supaya saudara-saudaranya yang lain disembah oleh mereka. Suatu hari, Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya, di mana mereka sedang mengembalakan ternak dari ayahnya itu. Yusuf pun mulai mencari di mana keberadaan saudara-saudaranya itu yang sedang mengembalakan ternak dari ayahnya. Kemana ya saudara-saudaraku, kata Yusuf. Aku cari ke sana kemari, kok nggak ketemu. Coba aku akan pergi ke Dotan. Lalu akhirnya Yusuf bertemu saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing serta domba di sebuah daerah yang bernama Dotan. Ketika melihat Yusuf, saudara-saudaranya yang lain menjadi jengkel, marah. Kalian kan tahu ya penyebab saudara-saudara Yusuf yang lainnya menjadi marah? Yang pertama nih, Bapak ingatkan sekali lagi, Bapak Yakub lebih menyayangi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Yang kedua, karena begitu cintanya Bapak Yakub kepada Yusuf, maka Yusuf pun diberikan jubah yang sangat indah, di mana saudara-saudaranya tidak mendapatkan jubah atau hadiah seperti
yang diberikan Bapak Yakub kepada Yusuf. Dan hal yang paling membuat saudara-saudara yang lain marah adalah ketika Yusuf ini bermimpi bahwa berkas gandum dari saudara-saudaranya ini menyembah berkas gandum dari Yakub. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak. Mereka juga marah ketika melihat dan mendengar bahwa Yusuf bercerita bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan menyembah dari Yusuf. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah mahal indah dari Yusuf. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak. Saudara-saudara Yusuf ini bahkan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Duh, kasihan banget ya Yusuf ya. Lalu supaya perbuatan mereka tidak diketahui oleh Bapak Yakub, mereka pun berusaha mengelabui Bapak Yakub. Caranya gimana? Mereka mencelupkan jubah Yusuf pemberian Bapak Yakub ke dalam darah kambing. Kalian tahu nggak kenapa jubah itu dicelupkan ke dalam darah kambing? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Iya, betul. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub yang mendengar cerita itu menangis sedih. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Duh, kasiannya Yusuf ya. Padahal kan bukan salah dia kalau dia mendapat perhatian lebih dari Bapak Yakub. Duh, mau diapakan ya Yusuf ya? Pedagang Midian itu ternyata ya anak-anak menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pegawai Raja Firaun di Mesir. Nah, untuk sekarang kita cukupkan ya ceritanya. Lalu ketika Bapak memimpin kembali pada renungan di minggu-minggu yang akan datang, Bapak masih bercerita, temanya sama, tentang Yusuf. Anak-anak, Bapak punya ayat hafalan seperti biasa. Ayatnya diambil dari Yohanes 15 ayat 17b. Demikian bunyinya: kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah renungan kita pada saat ini telah selesai. Anak-anak, jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, renungan telah selesai. Biarlah kalian menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah tingkah laku kalian. Jaga tutur kata, jaga pikiran kalian. Biarlah firman Tuhan menjadi firman yang hidup lewat di dalam diri kamu. Anak-anak, Bapak mau mengingatkan, setelah ini kalian langsung menulis di buku sekolah minggu. Jangan ditunda-tunda, nanti lupa. Kalau lupa lewat kadaluarsa, kamu yang akan rugi, karena hanya batas maksimal KKM yang akan didapat. Dan sekali lagi, Pak Adi juga nggak bosan. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan kalau kalian sudah keluar rumah. Ya, makan makanan bergizi. Kalau terpaksa keluar rumah pun pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap
ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarap penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenangan.